mengembangkan kekuatan nasional di dalam mengatasi dan menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Jadi apa yang kita miliki sebagai suatu negara yang berdaulat, itulah yang harus kita pertahankan. Jadi setelah kemerdekaan itu kita capai, bagaimana kemudian kita bertahan di dalam kondisi yang merdeka tersebut. Kemudian kategorisasi ketahanan nasional, yang pertama rawan, kurang tangguh, cukup tangguh, tangguh, sangat tangguh. Jadi ini kriteria dan data pendukung dari masing-masing daerah kemudian disatukan, artinya mungkin bisa adanya sensus dari berbagai bidang, misalnya dari kesehatan bagaimana, fasilitasnya dan sebagainya, itu kemudian dikonsepkan menjadi bentuk suatu ketahanan nasional. Yang pertama ini dari kategori ketahanan nasional rawan. Dikatakan rawan apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah. Artinya ketika kondisi ketahanan nasionalnya rendah atau lemah sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri saja itu sudah tidak mampu atau berada posisi yang minus misalnya, itu bisa dikatakan lemah. Kemudian tidak terjadi peningkatan, artinya kondisi dinamikanya itu tidak bisa meningkat seperti yang diinginkan. Kemudian dalam kondisi ini ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini disebut juga alert. Jadi adanya ancaman dari dalam dan luar negeri sangat mudah sekali merusak tatanan suatu negara. Contohnya saja seperti adanya krisis moneter itu, kalau misalnya kondisinya sangat amat lemah, untuk bisa bertahan dengan kehidupan kita sendiri saja, misalnya membeli bahan pangan saja itu sangat sulit, karena segala kebutuhan kita itu harganya meningkat, kemudian kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kita untuk membeli pangan misalnya sehari-hari, itu bisa mengancam hal-hal lainnya. Inilah bentuk salah satu kenapa kemiskinan itu harus diberantas. Karena untuk memenuhi sehari-hari saja sudah sibuk dipenuhi dengan hal tersebut, bagaimana ingin memikirkan tentang partisipasi politik, bagaimana ingin memikirkan mengenai teknologi, perkembangan industri dan sebagainya. Kemudian kondisi kurang tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi yang lemah. Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai ancaman dan gangguan dalam dan luar negeri. Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang akan membahayakan stabilitas nasional. Kondisi ini disebut juga warning atau peringatan. Jadi dalam kondisi ini sudah terjadi peringatan, bisa jadi negara tersebut saking lemahnya diakuisisi oleh negara lain, atau pada awalnya mungkin diiming-imingi dengan hutang, tapi kemudian tidak bisa membayar hutang. Bagaimana caranya? Yang membayar dengan apa yang kita punya, negara yang kita punya, diakuisisi bisa jadi dengan negara yang memberikan kita hutang. Kemudian kondisi cukup tangguh. Dikatakan cukup tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi ancaman dan gangguan dalam dan luar negeri. Namun ada beberapa kelemahan internal yang perlu segera diperbaiki agar ancaman dan gangguan tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi moderat atau kondisi pertengahan. Jadi misalnya ada negara yang sudah mencukupi bahan pangannya, kemudian secara sosial juga sudah baik, hubungan antar masyarakatnya tidak terjadi gesekan. Tetapi ada kelemahannya, yaitu misalnya di sektor keamanan, misalnya di sektor militernya masih kurang, karena mungkin jumlah penduduknya juga sedikit. Ada negara yang memang penduduknya sedikit, kemudian bagaimana dengan kemiliterannya, pertahanannya, bagaimana untuk menghadapi perang misalnya, kalau adanya gangguan atau serangan dari luar.
Kemudian yang dikatakan tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi yang baik. Dalam kondisi ini, segenap ancaman dan gangguan dalam dan luar negeri dapat diatasi. Jadi yang namanya ancaman itu akan selalu ada, apalagi di era globalisasi seperti ini. Akan tetapi harus diwaspadai adanya gangguan dan ancaman berkepanjangan yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh namun masih berada di kelompok moderat atau pertengahan dalam pemanfaatan menuju ke sustainable atau kesejahteraan yang lestari ke depannya. Jadi untuk mempertahankan kondisi ini tentunya sangat amat rentan juga ke depannya dalam jangka panjang. Misalnya kita masih impor untuk berbagai macam keperluan mendasar kita, misalnya kita masih impor bahan pangan, itu secara jangka pendek mungkin tidak begitu berpengaruh, tetapi secara berkepanjangan karena sudah biasa impor, misalnya contohnya impor kedelai, kita sudah biasa impor kedelai karena kita merasa lebih bagus, lebih murah kalau kita impor. Karena kita terbiasa dengan kondisi ini, kita mengimpor apa-apa impor karena kita merasa lebih murah. Untuk diperjualbelikan juga di masyarakat kita lebih murah. Tetapi ancaman berkepanjangannya, kita jadi malas untuk menanam kedelai. Kemudian bisa jadi varian kedelai di Indonesia yang misalnya kita mempunyai varian yang yang asli dari wilayah kita, itu bisa menjadi musnah, menjadi tidak ada. Keanekaragaman dari tanaman kita menjadi terancam dan bisa menjadi kelangkaan. Ini bisa berpengaruh sangat besar di kemudian hari. Bahkan mungkin bisa jadi kita tidak pernah lagi yang namanya menanam kedelai. Kemudian kedelai ini sudah tidak dikenal lagi tanamannya, yang kita tahu adalah biji kedelai yang diimpor itu. Jadi sangat bahaya sekali ancaman yang ada di jangka panjang yang kemudian baru kita rasakan. Karena pada saat ini mungkin kita tidak bisa merasakannya, efeknya, kemudian kerugiannya seperti apa, karena kita merasanya nyaman saja dengan kepentingan kita yang dipenuhi dengan impor. Kemudian yang terakhir, kondisi sangat tangguh apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi sangat baik dan prima. Dalam kondisi ini, segenap ancaman dan gangguan dalam dan luar negeri dapat diatasi dengan baik. Ancaman dan gangguan tersebut tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat diubah menjadi peluang. Kondisi ini disebut dengan sustainable atau keadaan yang sudah kita bilang settle, yang sudah bisa bertahan. Artinya kalau sudah masuk ke kondisi yang sangat tangguh ini, berbagai bidang kehidupannya, kalau ingin melihat keadaannya pastinya sangat amat luar biasa, pertahanan dari kondisi pangannya, kondisi militernya dan sebagainya. Bahkan saking tangguhnya ini, negara lain yang malah merasa terancam. Karena mungkin kita membangun senjata nuklir, militer kita yang sangat besar, angkatan udara, angkatan laut kita sangat luar biasa kemampuannya dibandingkan dengan negara lain, justru malah menyebabkan negara lain itu akan menjadi ciut, menjadi takut untuk bermasalah dengan kita. Ini yang harus kita capai, yaitu keadaan yang sangat tangguh, yang tentunya harus dimulai dari internal kita. Dari sisi pribadi kita, bagaimana menghadapi keadaan yang mengancam di kehidupan sehari-hari kita, pertahanan dari segi ekonomi, segi sosial, kemudian kita saling bekerja sama untuk meningkatkan ketangguhan ini. Entah itu secara ekonomi kita membuka berbagai lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja tetapi membuka lapangan pekerjaan, kemudian menyebarluaskan bagaimana kepentingan sosial kita, kemudian bagaimana meningkatkan kepedulian kita terhadap kesehatan secara nasional, bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak diketahui tanpa adanya informasi yang kita saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau misalnya sudah sangat tangguh ini,
sudah luar biasa hubungan antara satu komponen atau suatu unsur ketahanan dengan satu unsur lainnya. Kalau misalnya sudah kesehatannya sudah meningkat, kemudian partisipasi politiknya akan semakin meningkat pula. Kemudian kondisi mental dari bangsa itu sendiri akan semakin tangguh untuk bersaing secara global. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara ini dalam peristiwa sejarah sendiri, seperti adanya krisis ekonomi dan politik tahun 97-98, NKRI tetap kuat untuk berdiri sampai sekarang. Kalau dibandingkan dengan Uni Soviet di Yugoslavia yang pecahnya tidak hanya menjadi 1-2 tapi berbagai macam negara. Bahkan negara yang kecil sekalipun bisa tercipta dari adanya perpecahan. Jadi negara yang pecah itu bukan sebagai negara bagian seperti Amerika, tetapi dia memang negara yang berdiri sendiri, berdaulat sendiri. Ketahanan nasional akan senantiasa dihadapkan pada berbagai ancaman yang selalu berubah, baik jenis maupun kualitasnya. Jadi yang namanya ketahanan itu harus selalu ditingkatkan. Contohnya seperti kita di zaman COVID, kita harus meningkatkan imunitas kita. Dan imunitas itu tidak hanya bisa kita minum vitamin sekali 2 kali saja, tetapi harus berkelanjutan untuk bisa meningkatkan atau mempertahankan imunitas kita. Di sini kita melihat juga adanya perankingan secara global, di mana posisi kita terhadap kompetisi secara global ini ada peningkatan. Kalau angkanya menurun seperti ini, artinya kita meningkat peringkat kita. Dari tahun 2017 sampai ke 2018 ini kita meningkat, setidaknya ada peningkatan meskipun masih 2 poin kita naik. Jadi ini silahkan dicermati bahwa berbagai sektor ini ada perhitungannya masing-masing, ada skornya masing-masing. Bagaimana keadaan kita? Kalau kita ingin lihat di sini, yang paling luar biasa itu adalah stabilitas makroekonomi kita. Karena kita melihat pedagang-pedagang kita, warung-warung. Kalau kalian lihat misalnya di Amerika itu ada nggak warung-warung kelontong misalnya? Itu merupakan suatu perputaran uang. Artinya secara ekonomi mikro kita itu sangat luar biasa sekali perputaran uangnya. Setiap hari ada saja yang beli jajan misalnya. Beli jajan Rp1.000 saja itu sudah perputaran ekonomi. Makanya luar biasa sekali karena adanya budaya warung yang ada, warung-warung kecil yang ada di Indonesia itu. Jadi bagaimana salah satu bentuk peran serta kita ya belanja di warung-warung kecil yang ada di sekitar rumah kita. Meskipun warung itu tidak punya AC, tetapi warung itu merupakan salah satu komponen penting dalam ekonomi di negara kita. Kemudian esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Kehidupan nasional dipengaruhi oleh 8 gatra. Kemudian gatra tadi bentuk-bentuk dari ketahanan kita itu yang menunjang apa saja. Kemudian konsep ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, karena kita sudah tahu yang menunjang itu apa saja dan bagaimana cara memberdayakannya agar dapat mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Ke-8 gatra ini juga digunakan sebagai tolak ukur di dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi. Jadi di samping sebagai strategi, tetapi juga dilihat sebagai tolak ukur. Penilaiannya ada di masing-masing gatra tersebut. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Jadi bisa saja ancamannya itu tidak hanya menyerang dari satu sisi saja, tetapi berbagai sisi kehidupan. Nah, ini contoh dari pengamatan ketahanan nasional suatu bangsa.
Misalnya ini F dari unsur stabil, unsur berubah. Yang dilihat adalah misalnya unsur yang stabil di sini adalah kemampuan geografi dan sumber daya kita yang bisa dikatakan stabil. Kemudian untuk unsur yang berubah dari industri sampai dengan moral nasional. Jadi ini diamati secara global bagaimana. Ini modelnya Mergenthaw. Jadi ini juga suatu teori yang kemudian menjadi suatu model yang untuk mengamati keadaan pertahanan nasional. Kemudian ada Gatra karakter nasional dan moral nasional. Ini mungkin secara kualitas dari masyarakat yang ada di negara tersebut bagaimana. Kemudian selain itu ada model Klein. Di sini kalian bisa melihat variabel apa saja yang diamati. Jadi variabel inilah bisa menjadi strategi dan juga sebagai kekuatan. Jadi mungkin kalau di berbagai negara itu mempunyai perbedaannya bisa jadi di variabel ini. Kemudian ini model Lemhanas yang ada di Indonesia sendiri, yang diamati adalah seperti ini. Ada aspek alamiahnya dan aspek sosialnya seperti yang pada awal tadi. Kemudian ini Gatra secara geografi. Kita melihat di sini bagaimana kontribusi wilayah tersebut secara nasional. Misalnya ini wilayah darat yang paling besar memang Kalimantan, tetapi bagaimana yang ada yang menjadi kontributor terhadap PDB nasional, pendapatan nasional. Bahwa yang luas atau wilayah, keluasan suatu wilayah tidak berbanding lurus dengan kontribusinya. Kita melihat di sini wilayah Jawa itu 6,77% terhadap luas daratan Indonesia, tetapi kontribusinya sangat besar sekali. Tentunya dipengaruhi oleh keadaan masyarakatnya yang juga ramai. Kemudian di sini sumber daya alam, luar biasa sumber daya alam kita. Ini sumber daya yang memang potensial atau yang unggulan. Dari mulai sumber daya dari pertanian, kemudian dari industri, dari tambang, luar biasa sekali. Kalau kita melihat di sini, yang paling tertinggi yaitu sumber daya nomor 1 kita adalah kelapa sawit, karena memang untuk ekspor kita paling besar. Kemudian penguasaan asing di sejumlah sektor. Jadi tidak menutup mata kita bahwa adanya penguasaan asing di sektor-sektor kita yang ada di Indonesia itu, perbankan, pertambangan, telekomunikasi, perkebunan sawit juga, kemudian sektor bisnis yang dibuka untuk asing. Jadi memang persaingan kita itu sangat amat ketat sekali. Semakin tinggi persaingan, kita harus semakin meningkatkan kompetensi kita sebagai individu. Sumber daya manusia kita bagaimana secara individu, kemudian secara kolektif yang dihasilkan dari UPN ini misalnya. Apakah sudah bisa bersaing secara global? Itu tanyakan pada diri kalian sendiri. Kemarin kalian sudah bersaing untuk masuk ke UPN ini, tetapi ketika kalian keluar, kalian akan bersaing dengan orang berbagai macam lulusan yang ada tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Kemudian Gatra demografi ini datanya masih data yang lawas sekali ini, tahun 2014. Jadi untuk indikator kesehatan itu yang dilihat seperti angka kematian ibu, bayi, dan kekurangan gizi. Jadi untuk
kesehatan sendiri, bagaimana keadaan ibu, bagaimana kesehatan bayi, kemudian keadaan gizi dari masyarakat Indonesia. Jadi untuk kekurangan gizi ini tidak hanya bisa dilihat dari ukuran manusianya, tetapi bagaimana juga intelektualnya, bagaimana emosionalnya. Artinya secara jiwa dan raga, gizi ini berpengaruh baik langsung ataupun tidak langsung. Kita masih berkutat ataupun sibuk dengan masalah kekurangan gizi. Kemudian adanya lagi masih tingginya angka kemiskinan, untuk menjadi faktor yang penting untuk ditingkatkan pada sektor kesehatan kita. Kemudian indikator pendidikan itu peningkatan akses pendidikan kita seperti apa. Dengan adanya COVID, kita melihat bahwa akses pendidikan kita juga bisa meluas. Kita bisa daring seperti ini, itu karena akses kita. Kemudian fasilitas kita juga mendukung akses kita. Kemudian kualitas dari pendidikan itu, bagaimana kemudian dalam kegiatan belajar mengajar, apakah yang disampaikan itu sudah masuk ke yang diajarkan. Kemudian relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, apakah dengan adanya banyaknya mahasiswa yang ada di suatu perguruan tinggi dapat meningkatkan daya saing pendidikan tinggi tersebut di global. Ternyata harus meningkatkan kualitasnya, tidak hanya kuantitasnya saja. Contohnya di sini perankingan secara dunia dan secara Asia itu hanya 3 universitas di Indonesia yang masuk. Tentunya kita juga berharap bisa menjadi salah satu yang masuk di dalam ranking dunia, yang artinya bisa kualitas kita itu dari segi penyediaannya, kemudian segi lulusannya itu bisa bersaing secara global. Kemudian masih indikator pendidikan, adanya partisipasi sekolah membaik, namun perlu peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi serta kualitas pendidikan dan peningkatan akses bagi masyarakat miskin. Nah, di sini pendidikan ini tentunya membutuhkan biaya yang kemudian ditunjang oleh fasilitas, kemudian adanya dukungan dari pemerintah adalah hal yang penting untuk dari segi bangunannya, dari segi anggaran untuk memenuhi peserta tenaga pendidiknya. Itu merupakan salah satu hal yang harus difokuskan dalam peningkatan akses belajar mengajar. Kemudian bagaimana peningkatan akses bagi masyarakat miskin? Masyarakat miskin tentunya tidak mempunyai fasilitas yang mencukupi, yang memadai. Bagaimana kemudian suatu ilmu pengetahuan sampai kepada mereka? Itulah kemudian adanya suatu program yang ada di perguruan tinggi seperti pengabdian masyarakat. Itu bagaimana kita ke masyarakat, tidak hanya ke masyarakat miskin saja, tetapi ke berbagai belahan masyarakat, karena masyarakat itu sendiri mempunyai profesinya masing-masing. Bagaimana kemudian kita memberikan peran kita, dampak kita sebagai sivitas akademika kepada masyarakat melalui pendidikan, melalui diseminasi yang sudah kita dapatkan, ilmu yang sudah kita dapatkan di perguruan tinggi, kemudian apakah kita bisa menghasilkan produk ataupun teknologi yang kemudian kita bagikan kepada masyarakat miskin. Dan jangan lupa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Artinya bukan tanggung jawab dosen ataupun staf saja, tetapi mahasiswa juga bagian dari sivitas akademika. Jadi ketika kalian nanti KKN ataupun kalian melaksanakan magang, itu adalah bagian dari kalian bekerja dan juga saling bertukar informasi ataupun ilmu pengetahuan antara mahasiswa yang merupakan perwakilan dari perguruan tinggi, dan juga bagaimana masyarakat tersebut bisa mendapatkan kontribusi yang baik dari perguruan tinggi.
Kemudian dalam hal ideologi tentunya kita mengenal pengaruh-pengaruh negatif yang ada di dunia seperti terorisme, radikalisme, kemudian ISIS. Ini merupakan faktor penting sekali dalam rasa aman bagi warga negara kita. Kalau misalnya kita melihat hal ini dalam masyarakat kita, apakah masyarakat kita pada era sekarang ini, pada tahun 2022 ini merasa aman dari hal-hal seperti ini? Apakah kondisi ini menjadi pengaruh yang besar bagi keadaan masyarakat kita? Seperti adanya ketakutan terhadap terorisme misalnya, yang kemudian mengarah ke berbagai sisi kehidupan kita, ke agama, ke sosial, ke politik kita, yang tentunya ketika keamanan dari suatu negara itu terpengaruhi oleh keadaan, akan menyebabkan berbagai perpecahan yang ada di negara kita. Kemudian adanya ISIS yang menyimpang, tentunya tidak ada satupun agama yang diakui di Indonesia yang mendukung hal ini. Bagaimana kita tidak saling menyalahkan di antara umat beragama, di antara kondisi sosial kita yang berbeda-beda mungkin. Bagaimana tidak saling mencurigai satu sama lain, tetapi kita menghadapinya bersama. Ini ancamannya bisa jadi dari dalam maupun luar. Mungkin ada di Indonesia yang membentuk suatu paham radikalisme misalnya. Hal ini merupakan suatu PR, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat seperti kita. Kalau kita melihat hal-hal seperti ini memang nyata, barulah kita bisa menghadapinya, kemudian melaporkannya sebagai ancaman. Tetapi kalau kita tidak melihatnya sebagai suatu ciri-ciri yang sangat jelas dalam suatu kelompok masyarakat kita ataupun kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai adanya pertikaian yang tidak jelas di antara kita. Kemudian ancaman lingkup global, misalnya adanya ledakan jumlah penduduk, kemudian karena kebutuhan semakin meningkat terjadinya kelangkaan pangan, kemudian karena kebutuhan energi, kita semua pasti butuh yang namanya sumber daya, dari mulai air yang bisa diperbarui sampai yang tidak bisa diperbarui, seperti kebutuhan bahan bakar, kemudian perubahan iklim secara global, kemudian adanya terorisme. Ini ancaman lingkup global yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, yaitu secara global ini dirasakan oleh berbagai macam negara yang ada di dunia. Kemudian ini indikator kita secara politis, ada indeks demokrasi Indonesia, bagaimana indeks demokrasi kita, kemudian hak-hak politik kita apakah sudah dilaksanakan dengan benar. Karena meskipun kita sudah mencapai, contohnya kalian sudah mendapatkan KTP, sudah mencapai kepada memiliki hak pilih, apakah keaktifan kalian terhadap hak pilih tersebut, dan kemudian dilihat secara nasional bagaimana hak pilih tersebut digunakan, atau menjadi pribadi yang acuh tak acuh saja terhadap orang mau pemilu, orang mau kampanye, itu terserah, itu bukan kepentingan saya, misalnya seperti itu. Kemudian kebebasan sipil, kita sebagai warga sipil bagaimana berhadapan dengan pemerintah, bagaimana kebebasan kita menyuarakan pendapat, bagaimana kebebasan kita kemudian untuk menyelenggarakan politik yang ada di tempat kita. Karena politik itu dari hal kecil saja, dari rumah tangga sampai dengan tingkat nasional. Bagaimana demokrasi kita itu kemudian bisa kita laksanakan sebagaimana yang kita inginkan. Misalnya kita membentuk organisasi ataupun yayasan, bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap keadaan demokrasi di Indonesia. Apakah dikatakan sudah aktif, ataupun kemudian dengan adanya keinginan kita untuk membentuk suatu organisasi dikatakan tidak sesuai dengan keinginan ataupun pemerintah yang ada di Indonesia. Kemudian kinerja lembaga demokrasi,
Tentunya kita ingin melihat bagaimana kinerja mereka, kemudian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut bagaimana. Kemudian indikator penegakan hukum, perkembangan skor indikator penegakan hukum Indonesia ini selama berapa tahun? 8 tahun, selama 9 tahun kita melihat bahwa penegakan anti korupsi membaik, namun perlu percepatan. Jadi tidak hanya kuantitasnya saja, tetapi bagaimana kecepatannya itu bisa meningkat. Misalnya dari tahun 2011 ke tahun 2022 sampai dengan sekarang, kenaikannya harus dipercepat. Kemudian ancaman lingkup nasional, adanya krisis moral dan etika karena pengaruh globalisasi, kemudian pengaruh berbagai macam modernisasi yang ada, gaya hidup dan sebagainya, yang kemudian mengacu kepada korupsi. Karena korupsi ini yang kita sangat amati adalah mengenai uang dan uang. Artinya bagaimana orang yang korupsi ini bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa uangnya banyak, melimpah ruah, kemudian dia tidak peduli moral dan etikanya seperti apa. Kemudian tata laku anarki dan chaos yang terjadi karena adanya perpecahan, adanya orang-orang yang kemudian menganggap dirinya lebih tinggi dari satu kelompok dengan kelompok lainnya, kemudian supra dan infrastruktur politik, legislatif, eksekutif, adanya terjadi disharmonisasi. Tentunya lembaga-lembaga ini juga harus harmonis dalam perjalanan politik yang ada di Indonesia. Jangan sampai nanti adanya seperti versus Polri versus KPK yang terjadi misalnya. Ini terjadinya disharmonisasi antar lembaga yang ada di Indonesia. Kalau di dalam masyarakatnya terjadi perpecahan, di dalam lembaga pemerintahnya ada disharmonisasi, bagaimana sih kemudian kehidupan negara kita itu menjadi chaos, menjadi tidak teratur, yang ada malah tidak bisa meningkatkan ketahanan nasional, malah ancamannya yang semakin meningkat terhadap persatuan dan kesatuan kita. Dan lebih lucunya lagi adalah ini secara internal, artinya kita sama kita aja, kita yang merasa satu nusa satu bangsa, tetapi kita yang saling bergaduh satu sama lain. Indikator pelayanan publik, kualitas pelayanan publik pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan. Kita melihat dari segi sumber daya manusianya. Misalnya kalian ada urusan ke kantor lurah, ke kantor desa misalnya, atau ke kecamatan, itu biasanya bagaimana pelayanan sumber daya manusia yang ada di sana, apakah cuek, apakah dijutekin, itu sebenarnya harus kita laporkan ke kotak saran misalnya, untuk peningkatan pelayanan publik. Jadi orang-orang yang bekerja di layanan publik itu haruslah orang yang bisa melayani dengan baik, dengan benar. Kalau dari segi penampilannya saja, pembawaannya saja sudah tidak ramah, bagaimana kemudian orang ingin nyaman untuk dilayani? Tentunya akan menurunkan kepercayaan dari pelayanan tersebut. Jadi nanti kalau misalnya kalian bekerja di bidang pelayanan publik, kalian harus tahu memang posisi kalian adalah sebagai yang melayani. Bukan berarti kalian lebih rendah atau kita lebih rendah daripada yang kita layani, tetapi itu memang tugas kita adalah menjual jasa. Pelayanan itu adalah jasa. Beda dengan kalau kita buka warung, itu yang kita jual adalah barang. Jadi harus dipahami hal ini, kemudian menempatkan diri. Kalau misalnya memang tugasnya seperti itu, job desk-nya seperti itu, ya lakukanlah untuk publik, untuk umum. Artinya kita melayani masyarakat Indonesia, bukan hanya sekedar untuk bekerja, untuk mencari uang kita saja. Kemudian tahapan pembangunan, ini rencana pembangunan jangka panjang nasional ini sampai 2025. Jadi ini perjalanan pembangunan kita itu memang harus direncanakan.
Jadi yang namanya suatu kehidupan itu memang harus direncanakan ke depannya, bagaimana, ingin seperti apa, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Jadi visi kita yang kita inginkan ke depannya, Indonesia itu menjadi negara yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Ini tentunya di seluruh sektor bidang kehidupan. Jadi bagaimana kemudian kita mengambil peran di dalam pembangunan ini. Di dalam rencana ini pada tahun 2020 sampai dengan 2025, berarti yang sangat dekat dengan kita sekarang, bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dan struktur perekonomian yang kokoh berlandasan keunggulan kompetitif. Jadi kita harus tahu apa sih keunggulan kita, apa sih hal-hal yang menjadi ciri khas kita, dan kemudian yang bisa kita menjadi daya saing secara global. Selanjutnya, gatra ekonomi, fenomena pembangunan ekonomi kita, bagaimana tren peningkatannya, inflasi kita secara global. Kemudian tingkat pengangguran itu menurun, namun perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas untuk penyediaan lapangan kerja yang lebih besar. Jadi kita selain kepada kemiskinan, kemudian bagaimana memperluas lapangan pekerjaan, karena yang rebahan itu biasanya pengangguran, kemudian menjadi beban keluarga dan menjadi beban secara nasional. Jadi nanti kalau memang sudah selesai kuliahnya itu langsung cari kerja. Kalau bisa bekerjalah di sektor-sektor yang sesuai dengan bidang kalian, karena nantinya juga akan berpengaruh terhadap akreditasi dari perguruan tinggi. Selanjutnya akan berpengaruh terhadap kualitas perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian sudah bekerja di sektor yang sesuai, nantinya kepercayaan terhadap perguruan tinggi juga akan semakin meningkat. Berarti kalian memang orang-orang yang unggul di bidangnya masing-masing, yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kemudian indikator pertanian, ini berarti indikator di mana komoditas pangan pokok kita itu dilihat padi, jagung, kedelai. Kemudian selain itu ada cabai, daging sapi, gula, dan bawang merah. Nah, untuk komoditas pangan utama ini biasanya dilakukan pendataan. Jadi adanya survei dari mulai tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi. Nantinya di database itu dilihat bagaimana tren peningkatannya dari tahun ke tahun. Apa sih yang masih kurang, apa sih yang masih minus, apa yang sudah bisa dikatakan sebagai suatu bentuk ketahanan pangan, itu bisa dilihat secara nasional dan didukung oleh berbagai macam sektor yang lainnya. Seperti kalau pertanian itu membutuhkan input atau masukan, misalnya butuh peralatan secara teknologi, kemudian butuh pupuk, kemudian juga butuh pengairan, irigasi, dan sebagainya yang merupakan sumber daya. Selanjutnya indikator pembangunan wilayah, ini pembangunan infrastruktur, artinya fasilitas umum kita itu bagaimana. Kalau ingin kita melihat bahwa yang paling teratas itu ada di Pulau Jawa, kemudian yang menengah itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan yang provinsi terbawah itu masih ada sedikit di daerah Sumatera, kemudian di daerah Kalimantan, dan paling terbesar itu ada di daerah timur kita. Termasuklah di sini Bali dan Nusa Tenggara. Meskipun Bali itu luar biasa pertumbuhan ekonominya, tetapi untuk indikator pembangunan wilayahnya, untuk infrastruktur secara umumnya masih tergolong terbawah. Kemudian kesenjangan antar wilayah, ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang yang dekat dengan pusat itu akan lebih terjamin dalam faktor-faktor perkembangannya.
nasional, kemudian pertumbuhan ekonominya bagaimana, kemudian tingkat kemiskinannya, tingkat penganggurannya, kemudian pendapatannya per kapita, pendapatannya per provinsi. Itu menjadi hal penting yang harus disensus, didata. Kemudian bisalah kita mendapatkan atau menyusun strategi ke depannya. Apa yang menjadi kelemahan kita, kemudian apa yang menjadi keunggulan kita yang bisa ditingkatkan. Kemudian secara geoekonomi, perkembangan dan proyeksi ekonomi dunia. Negara berkembang akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia dan kontribusi pendapatan negara berkembang akan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan. Jadi ini perlu juga direncanakan bagaimana ekonomi kita itu akan berkembang ke depannya. Kita itu termasuk kawasan pertumbuhan ekonomi lebih dari 6%. Artinya karena memang masyarakat kita banyak, kemudian wilayah kita luas, kebutuhan kita yang beraneka ragam, itu akan meningkatkan daya beli dan daya jual. Artinya pertumbuhan ekonomi ini bisa meningkat karena ada perputaran uang yang luar biasa di dalam Indonesia. Kemudian ketika kita berdampingan dengan negara lain, bagaimana peningkatan ekonomi kita itu sebagai negara berkembang itu akan dikatakan akan terus terjadi peningkatan. Tetapi ada juga sebagai penurunan. Jadi ini harus kita pahami bersama, sebagai peningkatan ekonomi itu dilihat dan dibedakan di berbagai kawasan. Negara berkembang mungkin akan berbeda dengan negara maju. Kemudian bagaimana keadaan kita di negara berkembang itu sendiri. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, tetapi juga bagaimana pertumbuhan ekonomi itu menjadi suatu keuntungan bagi masyarakat kita sendiri. Artinya kalaupun kita konsumtif, yang kita beli adalah hasil dari produk dalam negeri kita, bukan produk dari luar. Kemudian aliran investasi langsung dunia akan meningkat, terutama ke negara berkembang, karena kita dianggap sebagai negara yang masih bisa untuk diangkat berbagai sektornya, dikembangkan, kemudian menguntungkan, sehingga investor itu melihat kita itu sebagai suatu negara yang menguntungkan, yang bisa disebut wilayah basahnya untuk investor. Perekonomian dunia diperkirakan akan menunjukkan perbaikan, tetapi masih terdapat risiko penurunan dan kenaikan suku bunga global dan volatilitas potensi aliran modal akibat tapering of Amerika Serikat yang dapat mengancam pemulihan ekonomi global. Jadi kalau adanya negara maju, misalnya Amerika, yang menjadi negara yang berkuasa terhadap ekonomi, artinya dia yang mengatur ekonomi dunia, untuk kita sendiri yang masih berkembang akan sangat terpengaruh. Aliran modal asing ke negara berkembang terus meningkat tajam. Seiring dengan terjadinya pemulihan negara-negara maju di tengah penarikan stimulus moneter bertahap yang luar biasa, sehingga kondisi global akan membaik secara signifikan. Jadi perkiraan aliran net FDI tahun 2019 itu bisa dilihat di sini. Kita berada pada merah ini. Kita berharap adanya investor dari berbagai macam bidang itu mengakibatkan peningkatan ekonomi kita. Kemudian kita juga menjadi sejahtera. Jadi tidak menutup kemungkinan kita untuk bekerja sama dengan adanya aliran dana dari luar,
tapi kita juga harus bisa bertahan sendiri. Kemudian bagaimana itu menjadi pemicu kita, menjadi potensi kita untuk kemudian membangun sendiri negara kita. Kemudian Indonesia sebagai tujuan investasi yang paling menarik. Ini misalnya dari tahun 2004 sampai 2013 Indonesia menjadi negara yang dikatakan menarik, pastinya karena keuntungan. Kemudian juga daya beli masyarakat kita yang besar. Selain investasi saja, produk-produk dari luar itu sangat banyak sekali masuk ke Indonesia, baik secara legal maupun ilegal. Itu artinya memang daya konsumsi masyarakat kita ini yang kemudian menjadi keuntungan bagi negara lain. Mereka tahu bahwa kita itu konsumtif. Ada hal baru saja kita mudah untuk terpengaruh ataupun untuk membeli suatu produk baru ataupun mengikuti tren. Jadi kita itu menjadi ajang tempat produk-produk itu untuk berseliweran, produk-produk dari berbagai macam belahan dunia. Kemudian ASEAN Economic Community akan diimplementasikan pada tanggal 31 Desember 2015. Ini sudah tidak akan lagi, tetapi sudah lewat, sangat lama sekali. Jadi ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Kita pernah mendengar mengenai pasar bebas ASEAN. Artinya di antara negara ASEAN itu ingin menutup yang namanya kalau kita impor itu kan ada pajaknya. Kemudian bagaimana barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja ini bisa bebas, mau bekerja di mana saja kalian, mau investasi di mana saja, itu ada potensi dan juga ancamannya. Kalau kita mempunyai fondasi yang kuat, kemudian kita mampu, kompeten, bersaing secara global, itu akan meningkatkan keuntungan kita, pendapatan kita secara ekonomi. Tetapi perlu juga awareness dan red lines kita serta pemanfaatan peluang yang lebih optimal. Karena tentunya kita mengetahui bahwa dengan adanya keuntungan tersebut ada juga di sisi lain ancaman untuk kita. Daya saing kita itu harus meningkat, bukan hanya melihat potensinya saja, tetapi bagaimana kompetensi kita itu bisa bersaing, bisa menang di dalam persaingan itu. Kita tidak hanya ingin setara dengan sumber daya manusia dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara di ASEAN, tetapi juga bagaimana kita menjadi pemenangnya. Kemudian di sini ada langkah-langkah khusus untuk persiapan. Tentunya ini sudah dilaksanakan. Kemudian gatra sosial budaya, prasyarat bonus demografi. Bonus demografi merupakan peluang kalau kita ingin melihat secara positif meningkatnya jumlah proporsi penduduk dunia, memberikan peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau banyak yang bekerja, tapi kalau banyak yang pengangguran sama saja. Tetapi harus disertai dengan kebijakan yang tepat. Yang pertama, SDM-nya bagaimana, kemudian kependudukannya, tenaga kerjanya, dan ekonomi. Artinya kalaupun banyak yang kompeten di negara kita, bagaimana dengan lapangan pekerjaannya, kemudian apakah pendidikan sesuai dengan lapangan pekerjaan. Kemudian hambatan-hambatan dalam penegakan ketahanan nasional kita, ada kesenjangan nasional, kemudian adanya keterbelakangan, itu kebodohan, kemiskinan, kemudian masyarakat marginal, artinya masyarakat yang terpinggirkan, yang kemudian menciptakan pressure group, artinya grup yang tertekan di sini, artinya ada masyarakat yang tidak ada kompetensi di berbagai bidang. Misalnya ada masyarakat yang tidak memiliki keunggulan di daerahnya, itu akan mengakibatkan ancaman tersebut kemudian akan berpengaruh secara sosial ekonominya, yang kemudian akan menyebabkan masyarakat itu menjadi lemah dan menjadi unsur yang lemah di negara kita.
Kemudian peluangnya bagaimana? Contohnya kita melihat segala sesuatu di era sekarang itu mayoritas adalah made in China. Bagaimana orang-orang di sana itu mempunyai kreativitas yang sangat tinggi karena mereka tahu kalau mereka tidak berkompeten terhadap suatu hal, mereka akan terpinggirkan, tersisihkan menjadi sampah masyarakat. Artinya tidak mempunyai hal yang bisa dilakukan oleh dia untuk meningkatkan ekonomi, paling tidak untuk kebutuhannya sendiri. Jadi bagaimana negara Cina itu menjadi pemimpin industri yang padat karya. Kalau kalian melihat, cobalah kalian lihat hal-hal yang unik yang sebenarnya kita lihat kok bisa ya mereka terpikirkan seperti itu, atau mereka kok bisa ya membuat hal dari yang kecil sampai yang besar, produksi barang-barang yang beraneka ragam, dari mulai jarum yang kecil itu sampai dengan traktor yang besar itu. Bagaimana mereka menghadapi bonus demografi mereka dengan sukses, kemudian upah buruh yang mahal, tetapi mereka mempunyai ya namanya ancaman juga, seperti usia tenaga kerja yang mulai menua, jumlah tenaga kerja mulai berkurang. Kemudian kita ingin Indonesia dengan kebijakan yang tepat dapat mengambil peluang ini. Kemudian terakhir ini Gatra Pertahanan Keamanan. Bagaimana cita-cita nasional yang sudah jelas diturunkan menjadi tujuan nasional, kemudian menjadi suatu kepentingan nasional. Geopolitik, geostrategi, kemudian menjadi pengembangan secara nasional yang meningkatkan keamanan nasional dan kesejahteraan nasional kita. Kemudian isu-isu strategis yang perlu kita pahami. Pro kontra undang-undang keamanan nasional ini mungkin sudah pernah terlewati. Kemudian alat untuk sistem pertahanan dan keamanan kita kok secara kuantitas maupun kualitas masih rendah sekali. Dari segi jumlah, dari segi kualitas, kita bandingkan dengan negara lain. Apakah kita sudah siap ketika suatu hari nanti akan pecah perang? Itu tidak bisa kita tutup mata, tidak bisa kita hindari. Kalau hal-hal terburuk, apakah bisa kita hadapi? Kemudian penegakan hukum tegas terhadap narkoba, illegal fishing, illegal logging, dan korupsi. Tentunya ini dari lembaga-lembaga pemerintahan. Kemudian bagaimana hukum ini benar-benar bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi tindakan yang tegas itu adalah tindakan yang sesuai dengan yang sudah disahkan. Kalau misalnya narkoba, adanya pengedar, itu hukum mati misalnya. Itu memang harus benar-benar dilaksanakan, siapapun orangnya. Mau sebaik apapun dia di masyarakat, mau setinggi apapun pendidikannya ataupun sekaya apa dia, kalau memang hal tersebut sudah disahkan, hukumnya harus tegas dilaksanakan. Oke, sekian materi kita pada hari ini, materi terakhir kita. Lumayan panjang sekali. Sampai di sini ada pertanyaan, tanggapan, atau misalnya ingin menambahkan isu-isu strategis, misalnya di bidang ketahanan pangan, masih terbukanya keran impor. Kenapa sih masih impor? Bukankah itu hal yang aneh? Kalau misalnya kita melihat sumber daya alam kita itu subur, kemudian untuk inputnya juga kita tidak perlu begitu banyak karena tanahnya sudah subur. Kemudian untuk peralatannya kita termasuk sudah canggih, tetapi kenapa masih impor? Apa kekurangan kita? Apa kelemahan kita? Oke, silakan, ada tanggapan? Kalau isu penegakan hukum mungkin sudah pernah kita bahas pada saat tugas kemarin.
isu-isu lainnya, apakah isu mental health perlu dimasukkan ke isu strategis? Kemudian cara pandang negara kita, cara pandang bangsa kita terhadap negara kita sendiri, apakah sudah meningkat kualitasnya, apakah masih kurang, atau yang masih kurang di bagian yang mana, misalnya di sektor pendidikan. Mungkin kalau sektor pendidikan kalian melihat kualitasnya bagaimana, apakah yang didapatkan di bangku perkuliahan, materi-materinya bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, apakah sudah jelas yang dijelaskan misalnya dari dosennya, kemudian bagaimana dengan yang terjadi secara nyata di kehidupan, apakah teori-teorinya itu bisa terlaksana. Ayo silahkan, ada tanggapan? Sadam Sadewo hadir? Hadir, Bu. Ya. Coba disampaikan, menurut kamu apa yang masih kurang di negara kita dan perlu dijadikan sebagai isu strategis? Isu strategis sendiri berarti kita hadapi secara nasional, selain yang ada di share screen. Silakan, Sadam. Baik, Bu, sebentar, Bu. Mungkin itu ya, Bu, penegakan hukum soal suap, Bu. Ya, itu masih termasuk korupsi. Kalau yang selain itu adakah? Kalau dari saya itu, Bu. Oke, mungkin bisa dilihat dari permasalahan yang ada di bidang Sadam, misalnya Sadam dari fakultas apa, itu bisa dilihat mungkin yang masih kurang di persoalan apa yang perlu kita hadapi bersama. Kalau itu mungkin pelayanan masyarakatnya, Bu, seperti BPJS itu kurang diperhatikan kalau pakai BPJS. Lebih didahulukan yang bayar langsung. Oke, bagus sekali. Itu berarti masih terjadi hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama. Artinya adanya pelayanan masyarakat itu merupakan sektor penting di dalam kegiatan dalam masyarakat kita. Salah satu bentuk dari pelayanan pemerintah terhadap kita. Jadi orang-orang yang berada di sektor pelayanan masyarakat juga harus memahami bahwa mereka itu menunjukkan bagaimana sih masyarakat itu dilayani oleh pemerintah, oleh keadaan pemerintahan pada saat itu. Kalau misalnya kita ingin melihat pada BPJS misalnya, BPJS itu apakah terlihat adil pelayanannya antara yang BPJS dengan tidak, itu sudah merupakan suatu yang penting di dalam mencapai keadilan sosial. Apakah kita ingin melihat bahwa orang yang BPJS itu orang-orang yang tidak begitu penting, padahal orang itulah yang menjadi tercapainya yang ingin diraih oleh pemerintah kita, yaitu bagaimana peningkatan kualitas kesehatan bisa ditanggung oleh pemerintah. Programnya itu bisa tercapai gara-gara orang yang daftar BPJS, karena BPJS itu namanya saja gratis, tetapi setiap bulan dibayarkan kan. Oke, ada lagi yang lainnya?
Mungkin bisa berawal dari keresahan di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita melihatnya secara nasional, apakah itu penting untuk dipikirkan atau dicari solusinya oleh seluruh rakyat Indonesia misalnya. Ibnu Arkan ada? Ibnu? Tidak ada. Anwar Ibrahim? Hadir, Bu. Oke, silakan disampaikan menurut kamu apa yang bisa menjadi isu-isu strategis selain yang sudah disebutkan tadi. Kalau menurut saya ini, Bu, kurangnya tingkat membaca di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, di daerah-daerah yang selain Pulau Jawa itu tingkat bacanya masih rendah. Jadi saya kira itu penting untuk dijadikan isu strategis karena mengingat membaca itu merupakan hal yang sangat penting. Sekian, Bu. Oke, kalau menurut siapa tadi, Anwar ya, mengenai peningkatan gemar membaca misalnya di daerah-daerah, itu juga sebagai bentuk pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana kita mencapainya sampai ke pelosok negeri, ke tempat-tempat yang jauh, kemudian orang-orang yang sulit untuk mengakses pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui baca tulis yang digerakkan di daerah-daerah. Karena untuk fasilitas sendiri apabila kita berikan belum tentu mereka bisa menggunakan dengan baik misalnya. Kemudian belum adanya jaringan internet yang memadai untuk mengakses informasi melalui media digital. Kemudian untuk membaca sendiri merupakan kegiatan yang penting, apalagi untuk anak-anak di usia-usia mereka, di usia emas mereka, untuk meningkatkan kompetensi mereka, pengetahuan mereka sejak dini. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lainnya? Oke, kalau sudah tidak ada, sekian materi kita pada hari ini. Silahkan ditutup, counting. Baik, Bu. Untuk semuanya, duduk siap, gerak. Lapor kelas kewarganegaraan G204 telah selesai dilaksanakan. Oke, terima kasih. Ini pertemuan terakhir kita untuk pendidikan kewarganegaraan. Sampai bertemu di lain waktu. Mungkin ada yang mengambil kelas bela negara dengan saya mungkin, atau di lain kesempatan. Jadi saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Untuk materinya silakan diakses setelah saya upload ulang, nanti saya kabari. Untuk UASnya silakan ditunggu, kemungkinan masih lama, masih bulan depan, masih beberapa minggu lagi. Jadi silakan dipelajari dari sekarang. Saya harap nanti kalian bisa melaksanakan UAS dengan baik, kemudian mendapatkan hasil yang bagus juga. Oke, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.